Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas soal wawancara P3K part 1. Jadi berdasarkan pengalaman peserta tahap 1 dan 2, soal-soal wawancara berikut ini banyak yang muncul pada saat mereka. Oke, kita langsung bahas saja soal yang pertama. Seberapa dalam Anda memahami tugas dan fungsi jabatan guru P3K yang Anda lamar? A. Saya hanya memahami sedikit karena saya baru lulus kuliah. B. Saya sangat memahami karena sudah saya laksanakan sehari-hari. C. Saya sudah lama bertugas menjadi guru meskipun ada beberapa yang belum saya pahami. D. Saya akan berusaha semampu saya untuk memahami semua tugas dan fungsi. Mari kita lihat semua pilihan jawaban. Untuk bagian A, di situ ada kata hanya yang artinya kurang tepat untuk jawaban dari pertanyaan di atas. Bagian B, saya sangat memahami karena sudah saya laksanakan sehari-hari. Kita skip dulu. Untuk bagian C, saya sudah lama bertugas menjadi guru meskipun ada beberapa yang belum saya pahami. Kata belum saya pahami ini kurang tepat, jadi pilihan jawabannya tidak. Untuk C, bagian D, saya akan berusaha. Ini kata berusaha, akan berusaha artinya belum ya. Jadi pilihan jawaban yang terbaik adalah bagian B. Saya sangat memahami karena sudah saya laksanakan sehari-hari. Soal selanjutnya, seorang guru harus menjunjung tinggi apa yang telah menjadi prinsip. Seandainya Anda menerima sebuah tugas yang tidak sesuai dengan prinsip Anda, apa yang Anda lakukan? A. Mengungkapkan dan mendiskusikan pikiran dan perasaan itu dengan pimpinan. B. Memendam perasaan negatif yang muncul agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas. C. Mengalihkan perasaan, pikiran, dan perhatian pada hal lain yang bermanfaat. D. Mengungkapkan pikiran dan perasaan pada orang lain yang terdekat yang ada di lingkungan kerja. Mari kita lihat pilihan jawaban dari bagian D. Mengungkapkan pikiran dan perasaan pada orang terdekat yang ada di lingkungan kerja. Saya pikir ini kurang tepat karena tidak memberikan solusi. Bagian C. Ada kata mengalihkan perasaan, pikiran, perhatian pada hal yang jelas. Ini juga kurang tepat. B. Memendam perasaan negatif. Memendam perasaan negatif, ada kata negatif, jelas kurang tepat. Dan yang jawaban yang paling tepat adalah mengungkapkan dan mendiskusikan pikiran dan perasaan itu dengan pimpinan. Jelas ini adalah sebuah solusi. Jadi jawabannya adalah bagian A. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Jika Anda diterima menjadi pegawai P3K, berapa lama Anda akan berbakti di sekolah ini? A. Saya ingin meniti karir dan kesuksesan jangka panjang di sekolah. B. Karena status saya sebagai P3K, saya hanya ingin memenuhi kontrak kerja saja. C. Saya akan melihat kondisi pekerjaan saya terlebih dahulu, baru memutuskan melanjutkan atau tidak. D. Saya menyerahkan sepenuhnya kepada pimpinan instansi. Oke, mari kita lihat jawaban yang tepat. Untuk poin A, saya ingin meniti karir dan kesuksesan jangka panjang di sekolah. Oke, jawaban cukup bagus. Bagian B, karena status saya sebagai P3K, saya hanya ingin memenuhi kontrak kerja saja. Kata hanya ingin di sini kurang baik untuk jawaban yang tepat. Untuk bagian C, saya akan melihat kondisi pekerjaan saya terlebih dahulu, baru memutuskan melanjutkan atau tidak. Ini bertentangan dengan integritas. Bagian D, saya menyerahkan sepenuhnya kepada pimpinan instansi. Ini juga kurang tepat. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Saya ingin meniti karir dan kesuksesan jangka panjang di sekolah. Oke, sebelum kita lanjut membahas soal-soal berikutnya, kita lihat dulu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tahun 2021, pasal 24 pada ayat 2. Penilaian integritas dan moralitas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dengan wawancara. Jadi pada tes P3K ini tentu tes wawancara akan dinilai integritas dan moralitas dari peserta tes P3K. Nilai integritas itu sendiri adalah jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Oke teman-teman, subscribe dan klik lonceng notifikasi sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Di sekolah Anda terdapat siswa menunjukkan perilaku menyimpang karena kesalahan pola asuh orang tua.
Sebagai wali kelasnya, apa yang Anda akan lakukan? A. Memanggil orang tua siswa ke sekolah dan mendiskusikan perihal kenakalan anaknya. B. Memerankan diri sebagai teman terdekat siswa agar lebih mudah membantu memecahkan masalah siswa. C. Mempertemukan siswa dengan orang tuanya agar tidak ada kesalahan selama ini dan mempertimbangkan penyelesaiannya. D. Memberikan pengertian kepada orang tuanya untuk lebih perhatian dan tidak memanjakan anaknya. Mari kita lihat jawaban pada poin A. Poin A di situ hanya mendiskusikan tanpa ada solusi atau penyelesaian. Pada poin B, memerankan diri sebagai teman terdekat tidak tepat. Meskipun pada poin ini ada kata memecahkan masalah pada siswa. Jadi pada poin B bukan jawaban yang tepat. Pada poin C, mempertemukan siswa dengan orang tuanya agar disadari kesalahan selama ini dan mempertimbangkan penyelesaiannya. Jadi poin C adalah jawaban yang tepat karena di sini ada mempertimbangkan penyelesaiannya dan juga ada kata orang tua di mana pertanyaannya adalah karena kesalahan pola asuh orang tua. Jadi jawaban yang tepat adalah C. D. Memberikan pengertian kepada orang tuanya untuk lebih perhatian dan tidak memanjakan anaknya. Saya kira jawaban ini kurang tepat, jadi jawaban yang paling benar adalah C. Soal selanjutnya, apa prinsip yang Anda punya dalam bekerja di jabatan guru P3K ini? A. Memiliki kompetensi mengajar yang mumpuni. B. Melaksanakan pekerjaan dengan jujur. C. Berusaha dapat membantu rekan kerja yang kesulitan dalam pekerjaan. D. Memiliki kompetensi, integritas, dan perilaku yang bermanfaat bagi kemajuan instansi. Hati-hati memilih jawaban pada pertanyaan ini karena semua poin sepertinya terlihat benar, tapi pasti ada satu yang paling tepat. Kita lihat poin A. Memiliki kompetensi mengajar yang mumpuni, itu betul. B. Melaksanakan pekerjaan dengan jujur, juga betul. C. Berusaha dapat membantu rekan kerja yang kesulitan dalam pekerjaan. Poin C juga betul. Dan yang paling tepat adalah jawaban poin D. Pada poin D, jawabannya sudah komplit, memiliki kompetensi, integritas, di mana jujur dan loyal adalah bagian dari integritas, dan berperilaku yang bermanfaat bagi kemajuan instansi. Pertanyaan selanjutnya, apakah Anda sebagai guru P3K sudah terbiasa bekerja secara kelompok? A. Saya terbiasa bekerja dengan guru yang sudah saya kenal baik. B. Saya terbiasa kerja kelompok pada saat saya menghadapi pekerjaan yang berat. C. Saya bisa kerja individu maupun kerja kelompok dalam berbagai kondisi. D. Karena saya menjunjung kebersamaan, saya selalu bekerja secara kelompok. Oke, mari kita bahas satu persatu setiap poin. Pada poin A, ini kurang tepat karena di sini hanya bekerja dengan guru yang sudah dikenal dengan baik. Pada poin B, di sini ada kata pada saat, jadi hanya pada saat menghadapi pekerjaan berat. Pada poin C, saya bisa kerja individu maupun kerja kelompok dalam berbagai kondisi. Poin C adalah jawaban yang tepat karena sebagai ASN harus mampu bekerja secara individu maupun kelompok dalam berbagai kondisi. Untuk poin D, karena saya menjunjung kebersamaan, saya selalu bekerja secara kelompok. Ini juga jawaban yang kurang tepat. Karena menjunjung kebersamaan bukan berarti harus selalu bekerja secara kelompok, dan sementara ASN dituntut untuk mampu bekerja individu dan kelompok. Jadi jawaban yang tepat adalah poin C. Soal selanjutnya, ketika Anda sudah diangkat menjadi guru P3K, tiba-tiba Anda dimutasi ke sekolah di daerah 3T yang tidak sesuai dengan harapan Anda. Maka sikap Anda: A. Menerima mutasi dengan syarat harus mendapatkan fasilitas yang memadai. B. Menolak pindah tugas karena tidak sesuai dengan harapan. C. Meminta pertolongan pihak tertentu untuk membatalkan mutasi. D. Menerima mutasi dan siap melaksanakan tugas secara profesional. Mari kita lihat jawaban berikut. Untuk poin A, ada yang kurang tepat di sini karena di sini harus ada syarat, dengan syarat. Jadi pada poin A kurang tepat. Selanjutnya poin B, menolak pindah tugas, jelas sudah salah ya. Untuk poin C juga bukan jawaban yang tepat, dan yang jawaban yang tepat di sini adalah D.
Alasannya karena sebagai ASN harus siap menerima mutasi dan siap menjalankan tugas secara profesional. Soal berikutnya, apa alasan yang kuat Anda bisa diterima sebagai guru P3K? A. Saya kuliah di bidang formasi yang saya lamar dan ingin mengembangkan karir di bidang ini. B. Karena saya siap dan optimis menjadi guru P3K. C. Saya dapat dipercaya dan memiliki kompetensi dan berintegritas. D. Saya yakin dapat menjadi guru yang profesional. Jawaban yang tepat pada pertanyaan ini adalah poin C. Jadi kata kuncinya pada poin C ada pada berintegritas. Berintegritas itu sudah mencakup mengembangkan karir, optimis, dan yakin dapat menjadi guru yang profesional. Thanks udah nonton. Silakan membagikan video ini agar lebih bermanfaat. Jangan lupa subscribe.